Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pesan, kembali hadir ke hadapan Anda, untuk membawakan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan semoga dari kisah yang akan disampaikan ini, bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Taubatnya Malik bin Dinar. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia pernah ditanya tentang sebab-sebabnya dia bertaubat. Maka dia pun berkata, "Ketika budak perempuanku melahirkan seorang anak perempuan, aku pun menyayangi anaknya itu. Ketika dia sudah mulai bisa berjalan, maka sayangku bertambah kepada anak itu. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapan anak itu, ia datang kepadaku dan mengambilnya lalu menuangkannya di bajuku. Ketika umurnya menginjak 2 tahun, dia pun meninggal dunia. Maka aku pun sangat sedih atas musibah ini. Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan itu tepat di malam Jumat, aku meneguk khamar lalu tertidur. Lalu aku bermimpi seakan-akan kiamat telah terjadi, dan trompet sangkakala telah ditiup. Orang-orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan, dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku lari tunggang langgang karena ketakutan. Di tengah jalan, kutemui seorang syekh yang berpakaian serba putih dengan wangi yang semerbak. Maka aku mengucapkan salam kepadanya. Dia pun menjawabnya. Maka aku berkata, "Wahai syekh, tolong lindungilah aku dari ular ini, semoga Allah melindungimu." Maka syekh itu menangis dan berkata kepadaku, "Aku ini orang yang lemah, dan ular itu lebih kuat dariku, dan aku tak mampu mengatasinya. Akan tetapi, bergegaslah engkau, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu." Maka aku pun bergegas lari dan memanjat sebuah tebing neraka. Hingga sampai pada ujung tebing itu, aku lihat kobaran api neraka yang sangat dahsyat. Hampir-hampir saja aku terjatuh ke dalamnya karena rasa takutku pada ular itu. Namun pada waktu itu, ada seseorang yang menjerit memanggilku, "Kembalilah engkau, karena engkau bukan penghuni neraka itu." Aku pun tenang mendengarnya. Maka turunlah aku dari tebing itu dan pulang. Sedangkan ular yang mengejarku itu juga kembali. Lalu aku datangi syekh yang tadi aku temui. Lalu aku berkata, "Wahai syekh, aku tadi memohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu. Namun engkau tidak mampu berbuat apa-apa." Menangislah syekh itu seraya berkata, "Aku seorang yang lemah. Tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana terdapat banyak simpanan kaum muslimin. Dan kalau engkau mempunyai barang simpanan di sana, maka simpanan itu yang akan menolongmu." Lalu aku melihat ke gunung yang bulat itu yang terbuat dari perak. Di sana ada setrika yang telah retak dan tirai-tirai yang tergantung. Yang setiap tirai itu ada lubang dari cahaya yang mempunyai daun-daun pintu yang terbuat dari emas. Dan di setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutra. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari karena aku bertemu dengan ular besar itu lagi. Maka tatkala ular itu mendekatiku, para malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendakilah ke sana. Mudah-mudahan dia punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya." Lalu ketika tirai-tirai itu diangkat dan pintu-pintu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri mengawasiku dari atas. Ular itu semakin mendekat kepadaku, maka aku kebingungan dan berteriaklah anak-anak itu, "Celakalah kamu sekalian, cepatlah naik semuanya karena ular besar itu telah mendekatinya." Maka naiklah mereka dengan serentak. Aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata, "Ayahku, demi Allah,
Kemudian dia melompat bak anak panah menuju kepadaku. Kemudian dia mengulurkan tangan kirinya kepada tangan kananku dan menariknya. Kemudian diulurkan tangan kanannya ke ular itu, namun binatang tersebut lari. Kemudian dia mendudukkanku dan dia duduk di pangkuanku, maka aku pegang tangan kanannya yang mengusap jenggotku dan berkata, "Wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Lalu aku menangis dan berkata, "Wahai anakku, kalian semua paham tentang Al-Quran?" Maka dia berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Aku berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang ular yang ingin membunuhku." Lalu dia menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan. Maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Lalu aku berkata lagi, "Ceritakanlah tentang saya yang berjalan di jalanku itu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal soleh yang sedikit hingga tidak mampu menolongmu." Aku berkata, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Lalu anakku pun menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang menunggu di sini hingga terjadinya hari kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang kepada kami, kemudian kami memberi syafaat kepada kalian." Berkata Malik, "Maka aku pun menjadi takut, dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku, dan aku buang seluruh minuman keras itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman khamr itu. Kemudian aku bertaubat kepada Allah, dan inilah cerita tentang taubatku kepada Allah." Semoga kisah ini dapat selalu mengingatkan kita agar kita senantiasa bertobat kepada Allah setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.